Perkenalkan, nama saya Nilam Abbas, A3 Prodi Keperawatan dengan NIM 2114201125 dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Jadi, di sini saya akan membahas soal sistem kardiovaskuler untuk memenuhi ujian akhir semester saya dari dosen pengampu Nars Niwayan Sudarmi, SKEP MKes. Apa sih sistem kardiovaskuler? Sistem kardiovaskuler merupakan organ siklusi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Sistem kardiovaskuler memerlukan banyak mekanisme yang bervariasi agar fungsi regulasinya dapat merespon aktivitas tubuh. Salah satunya adalah meningkatkan aktivitas suplai darah agar aktivitas jaringan dapat terpenuhi. Pada keadaan berat, aliran darah tersebut lebih banyak diarahkan kepada organ-organ vital seperti jantung dan otak yang berfungsi memelihara dan mempertahankan sistem sirkulasi itu sendiri. Perkembangan sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler mulai berfungsi pada usia 3 minggu kehamilan. Dalam sistem kardiovaskuler terdapat pembuluh darah terbesar yang disebut angioblast. Angioblast ini timbul dari A. Mesoderm atau splenincus and chorionic, B. merenchim atau yolk sac dan tali pusat, dan juga dapat menimbulkan pembuluh darah dan darah. Dalam awal perkembangannya, yaitu pada minggu ketiga, tabung jantung mulai berkembang di splenincus, yaitu antara bagian predikal dan IAC dan atap katup kuning telur sekunder atau cardiogenik area. Tabung jantung pasangkan membujur endotel berlapis saluran. Tabung-tabung membentuk untuk menjadi jantung primordial. Jantung tubular bergabung dalam pembuluh darah di dalam embrio yang menghubungkan tangkai, karian dan yolk sac membentuk sistem kardiovaskuler purba. Pada janin, proses peredaran darah melalui plasenta. Anatomi jantung terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama luar atau perikardium, yang kedua tengah atau miokardium, yang ketiga dalam atau endokardium. Nah guys, sekarang kita akan masuk ke limpa. Limpa terdiri di sebelah kiri abdomen, di darah hipogastrium, kiri bawah, dan pada iga ke-9, 10, dan 11. Berdekatan dengan fundus abdomen dan permukaannya menyentuh diafragma. Parenkim limpa terdiri 1. Pulpa putih, 2. Pulpa merah. Fisiologi vaskuler. Sistem vaskuler memiliki peranan penting pada fisiologi kardiovaskuler karena berhubungan dengan mekanisme pemeliharaan lingkungan internal. Bagian-bagian yang berperan dalam siklus sirkulasi, yang pertama ada arteri mentransport darah di bawah tekanan tinggi ke jaringan. 2. Arteriola atau cabang kecil dari sistem arteri yang berfungsi sebagai kendali ketika darah yang dikeluarkan ke dalam kapiler. Ketiga, kapiler, tempat pertukaran cairan, zat, makanan dan elektrolit dan hormon dan bahan lainnya antara darah dan cairan interstitial. 4. Venula. Venula yaitu mengumpulkan darah dari kapiler secara bertahap. Kelima, vena yaitu saluran penampung pengangkut darah dari jaringan kembali ke jantung. Sekarang kita masuk ke aliran darah. Kecepatan aliran darah ditentukan oleh perbedaan tekanan antara kedua ujung pembuluh darah dan aliran arteri, yaitu 1. Aliran darah dalam pembuluh darah. 2. Tekanan darah arteri, sistolik, diastolik nadi dan darah rata-rata. 3. Gelombang nadi. 4. Analisis gelombang nadi dapat dinilai dari frekuensi gelombang nadi, irama denyut nadi, amplitude dan ketajaman gelombang. 5. Faktor yang mempengaruhi tekanan darah arteri, sedangkan pembuluh dan aliran vena yaitu 1. Tekanan vena biasanya sangat rendah. 2. Gelombang denyut vena, perubahan tekanan dan volume. 3. Kurva denyut nadi, vena jugularis eksterna dengan cara non-invasif. 4.
Kecepatan aliran darah vena. 5. Faktor yang mempengaruhi kecepatan aliran darah vena. 6. Pengaruh gravitasi pada tekanan darah vena. Cegahan penyakit jantung. Ada berbagai cara untuk pencegahan penyakit jantung yang dapat dilakukan. Di antaranya, menerapkan pola hidup sehat dengan mengurangi makanan berkolesterol tinggi, serta melakukan olahraga secara rutin. 2. Berhenti merokok. 3. Mengurangi konsumsi minuman keras. Khusus bagi pengidap angina atau angina duduk, pencegahan penyakit jantung perlu dilakukan demi menghindari serangan jantung serta komplikasinya. Oleh karena itu, pengidap angina dianjurkan untuk meminum obat-obatan yang diberikan oleh dokter dan sesuai dengan dosis. Baiklah, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan juga di sini saya mengajak kepada kalian semua untuk ayo join di Universitas Pembangunan Indonesia. Semua jurusannya sudah terakreditasi B dan sangat-sangat bagus. Ayo guys, tunggu apa lagi? Ayo wujudkan cita-citamu dan masuk ke Universitas Pembangunan Indonesia. Kami menunggu guys.